Selamat pagi adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan kakak Mila dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi hari Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 dalam Pekan Advent yang kedua. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai ayat 26 dengan perikop orang lumpuh disembuhkan. Mari sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas perlindungan-Mu kepada kami sepanjang malam tadi. Terima kasih atas Roh Kudus yang Engkau utus untuk membimbing kami selalu. Saat ini kami mau membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon berilah kami hikmat pengertian dan tuntunan sehingga kami paham apa yang Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Berkati kami juga untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami agar kami bisa membawa sabda-Mu dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atas rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu ia berkata kepada mereka, "Apa yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah." Seketika itu juga bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan,
Kita sebagai orang beriman, hari ini kita diingatkan untuk mengembangkan iman kita dalam komunitas, dalam sebuah keluarga. Kisah orang-orang yang membawa orang yang lumpuh ke hadapan Yesus menjadi gambaran bagi kita semua bahwa iman kita adalah iman yang membangun kekeluargaan. Di dalam Injil hari ini, orang-orang yang membawa orang lumpuh untuk berjumpa dengan Yesus dan seketika mendapatkan kesembuhan darinya. Kesembuhan bukan dari orang-orang yang ada di sekitar orang lumpuh itu, namun kesembuhan itu tetap berasal dari Yesus. Yesuslah yang menjadi pusat dalam iman. Tanpa Yesus tidak terbentuk iman Kristiani. Sebuah lingkungan komunitas iman tanpa disertai Yesus di dalamnya, maka hanyalah sebuah lembaga sosial yang tidak mempunyai spiritualitas. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, si lumpuh menjadi gambaran bagi anggota gereja yang memerlukan bantuan dan pertolongan. Ia yang memang sungguh tidak bisa berbuat apa-apa karena kelumpuhannya, perlu mendapat perhatian yang lebih. Tidak hanya 1 orang, namun 4 orang membantu si lumpuh untuk menjumpai Yesus yang selalu menghadirkan diri. Para pengusung menjadi gambaran bagi anggota gereja yang selalu siap untuk memberikan perhatian bagi mereka yang mengalami kelumpuhan. Tanpa sepatah kata pun, mereka membawa si lumpuh kepada Yesus. Demikian juga dengan kita anggota gereja, tanpa menghakimi dan menilai, kita seharusnya memberi bantuan dan pertolongan bagi mereka yang memerlukannya. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita bersama sebagai anggota gereja yang satu, mau tidak mau ikut terlibat dan bertanggung jawab akan kesembuhan mereka yang lumpuh. Iman kita perlu juga untuk dipertanggungjawabkan secara total. Iman kita dibangun mulai dari komunitas yang paling kecil, yakni keluarga. Dari keluarga kita hidup dalam satu lingkungan umat beriman. Disitulah kita terlibat dalam anggota gereja. Memberi perhatian kepada anggota satu lingkungan adalah langkah yang konkret yang paling bisa dan mungkin kita lakukan. Mengenal semua anggota lingkungan menjadi bagian yang perlu. Mari adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, mari pada hari ini kita belajar dari Injil hari ini untuk senantiasa kita saling membantu dan menolong sesama yang membutuhkan pertolongan. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan,
teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga kita berjumpa lagi dalam episode Do Re Mi selanjutnya. Dan semoga seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.